bintang lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bila kelak tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Salam damai, salam kasih Tuhan, shalom buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang baik yang sudah memimpin kita pada waktu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Berkatilah kami waktu ini, sehingga pelajaran yang kami pelajari menjadi nasihat yang baik buat diri kami. Terima kasih. Amin. Firman Tuhan pada kali ini berjudul menewaskan nafsu makan. Ayat untuk kita renungkan bersama Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Godaan besar pertama untuk manusia dan Kristus adalah pada bagian nafsu makan. Manusia kalah manakala Kristus keluar sebagai pemenang. Apakah yang masing-masing lakukan untuk mencapai hasil ini? Dalam Kejadian 3, kisah godaan manusia diceritakan di mana ular ataupun iblis semakin dekat untuk memulahkan perbualan dengan wanita itu tentang apa yang dikatakan Tuhan, kononnya tentang makanan. Ular itu berkata kepada wanita itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya,
bukan? Kejadian 3 ayat 1. Ambillah perhatian bahwa di sebalik maklumat palsu yang termasuk dalam pertanyaan itu, perhatian wanita itu tertumpu pada makanan. Wanita itu menjawab ular itu, "Buah-buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Itulah yang dikatakan dengan perbualan antara wanita pertama dengan ular iblis di Taman Eden. Saudara-saudara, pastinya kita ketahui bahwa iblis coba untuk menjatuhkan manusia pertama sekali tentang pemakanan. Kemudian setelah campur tangan baru ular itu, di mana dia harus mempersoalkan tujuan Tuhan, perhatian Hawa tertumpu sekali lagi pada makanan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Dan itulah yang terjadi, di mana mereka suami dan istri makan bersama buah yang dilarang. Jadi iblis berjaya menewaskan manusia pada waktu itu. Dalam Matius 4, kita diberitahu tentang godaan Yesus di padang gurun. Semua episode ini, iblis berusaha untuk mencabar identiti Kristus, mengalihkan perhatiannya pada makanan. Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 3. Namun kali ini ada kemenangan. Apakah yang Yesus lakukan untuk keluar sebagai pemenang daripada godaan ini? Adalah menarik untuk diingat bahwa Tuhan telah berdoa dan berpuasa sebelumnya, menolak nafsu makan, dan pada saat digoda, dia tidak bercakap tentang identitinya maupun tentang makanan. Sebaliknya, perhatiannya tertumpu pada Tuhan, berpegang teguh pada firman, dan memperoleh kemenangan besar. Dia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi saudara-saudara, lihatlah bagaimana kita sebenarnya boleh menjauhkan nafsu godaan makan. Itu semua kita boleh mulahkan dengan diri kita sendiri. Pada dasarnya, untuk memperoleh kemenangan adalah perlu untuk menolak kekuatan mengawal nafsu makan dan berpaut pada Tuhan apabila godaan datang. Jika kita mengatasi godaan ini dengan pertolongannya dan kuasanya, kita boleh menakluki setiap perkara lain. Dalam buku God Amazing Grace, kita bersemangat apabila mengingat bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah firman Tuhan kita pada kali ini. Kita diajak pada waktu ini supaya dapat menewaskan nafsu makan kita yang boleh mengakibatkan kita dalam permasalahan tentang menjaga kesehatan tubuh badan. Jadi saudara-saudara, pada kali ini mari kita ikuti menjaga kesehatan tubuh badan kita melalui makanan. Mari berdoa.
Tuhan di surga, terima kasih firman-Mu yang begitu baik buat kami, mengajar kami untuk hidup lebih baik bersama Engkau. Dalam nama Yesus, amin.